Saya Veronica Nine 19104169116 dari kelas manajemen. Dosen Pak Adi Mursalin SLMM CPHCM. Mata kuliah TS Manajemen Operasi 2. Soal tema yang pertama, studi kasus 1 diketahui masalah penugasan produk kue perusahaan Sikopo yang mana dibantu oleh 4 karyawan. Di antaranya Paijo, Paija, Wantu, dan Wanti yang akan di bagian adonan memasak atau membentuk dan mengemaskan dengan rincian upah per hari sebagai berikut. Alokasi optimal ke karyawan agar diperoleh biaya paling murah. Selesaikan dengan metode pengalian. Baik, jadi di sini kita akan menentukan nilai terendah. Nilai terendahnya dari Pak Ijo untuk rendahnya yaitu di 50. Untuk nilai terendahnya bisa kita 45. Untuk nilai terendahnya 50 yang membuat adonan dan Wanti juga nilai terendah di membuat adonan. Lalu setelah menentukan baris, maka selanjutnya penguraian nilai baris dengan nilai terendah tersebut. Baik, lalu ya. Karyawan, jadi di sini dikurang rendahnya tadi, di sini 65,15, 20, Paija, 55 kurang dengan 10, kurang 45 sama dengan 0, kurang 45 sama dengan 55 kurang 45 sama dengan 10. Wanto 50 kurang 50 sama 0, 65 10, 75 kurang sama 5, 70 dikurang 50 sama dengan 20. Lalu Ganti 40 dikurang 40 sama dengan 0, 55 dikurang 50, 6 kurang 40 sama dengan 25, kurang 40 sama dengan 20. Lalu setelah melakukan pengurangan dari nilai-nilai setiap baris, melakukan uji optimalitas setiap penyelesaian persoalan minimasi yang telah di sini setelah menentukan angka 0 ini saya tarik garis untuk Anda memasak. Saya tarik sini nolnya dari 1 di mana di sini tidak ada 0, ini mau mengemas tadinya angka 0 langsungkan di tabel ini. Kerjakan ini jadi 10 dikurang 5. Nah, di sini untuk angka adonan ini 15 tidak kerjakan karena ini sudah ditarik garis, maka tidak boleh dikerjakan lagi. Nah, karena di sini dari nolnya. Jadi saya hanya mengerjakan yang tidak ada garis, ada 0 sama sekali. Sebenarnya kalau hanya saya tidak ditarik. Jadi hasilnya kurang 0, lalu 5 kurang sama dengan 5, terus terusnya 2 kurang 20 sama dengan 0. Setelah menentukan angka series, maka langkah selanjutnya menentukan pekerja setiap masing-masing karyawan. Di sini kita akan menentukan pekerjaannya. Untuk Pak Ijo, saya Pak Ijo memasak. Kenapa saya masak? Karena kita mencari nilai terkecil ya, nilai terkecil dan yang soal memasak dan menghitung ya nolnya sama-sama 0 ya di sini ada. Tapi saya lebih masak untuk seperti di soal paling kecil itu di memasak dan memasak bukan di memotong, jadi sini lalu selanjutnya Pak Ija mengemas. Nah, di sini sudah jelas angka nolnya itu memasak dan Paija. Jadi Paija tidak mengambil pekerjaan memasak karena diambil oleh Paijo. Nah, jadi pilihannya Paija hanya baik.
Selanjutnya wanto. Wanto untuk ini membuat adonan. Kenapa membuat adonan? Memotong atau mas. Nah, sama ini karena mas ini mengemas sudah diambilnya oleh Paija. Nah, tinggal memotong dan adonan. Memotong dan adonan ini soal tadi nilai terendah itu ada di membuat adonan. Untuk maaf untuk itu membuat adonan. Dan nanti untuk ini nolnya ada 3, yaitu memotong dan mengemas. Nah, sini jelas sudah dapat semua. Untuk membuat itu sudah dikerjakan tuh. Lalu memasak sudah oleh Paijo. Nah, di sini mengemas oleh Paija. Jadi yang belum hanya memotong. Jadi setiap jalan ini minimalnya satu orang banyak pekerjaan. Jadi sudah di sini setelah garis menemukan maka tentukan karyawan yaitu Paija mengemas untuk membuat adonan selanjutnya yang kedua karya ya. Dan hitungan di atas sanksi Koko harus biaya untuk gaji karyawan sebesar 22 per hari 22.000 per hari ya. Ya dan tentukan penugasan salesman yang harus oleh sang manajer agar keuntungannya maksimal. Identifikasi salah itu tabel kolom dan baris setelah seimbang tidak diperlukan variasi. Setelah menekan nilai tertinggi di setiap baris, maka selanjutnya ini nilai tertinggi dengan nilai yang baris. Nah, untuk jadi kita menentukan terendah ini kita menentukannya nilai. Jadi untuk nilai tertinggi di salah satu ini di lokasi 1 masuk lokasi 3 1100 lalu kedua nah, untuk sales kedua ini ada lokasi pertama yaitu 1000. Lalu untuk sales 3 ya sales kita tertinggi 2 yaitu lokasi 1 lokasi keempat itu 1050. Dan untuk sales 4 nilai tertingginya ini di di lokasi 150. Nah, pada tabel kolom menentukan tinggi mengurangi tertinggi dengan nilai yang harus ya. Ini mengurangi tertinggi pada baris nilai yang ada di ini nilai ini dikurangi semua nilai-nilai ada di barisnya seperti itu salah satu nilai tertinggi di 1000 dikurangi 900 maaf saya nilai tertinggi di salah satu di lokal yaitu 1100. Nah 1100 nanti dikurangi 1000 lalu terus lagi dikurangi 900 1100 lalu 1900 lagi dikurangi 900. Nah begitu juga untuk untuk sales ketiga keempat. Jadi bukan nilainya baru kurangi sama angka di baris ini. Yang pertama tadi yang saya lagi seperti sales ini nilai tertingginya 1100. Nah ini tertinggi jadi ini dikurangi 1000 jadi 1000 lalu 1100-nya kurangi 950 lalu 1100 lagi dikurangi 950 dan sampai ke keempat masing-masing ini garis mas. Lalu selanjutnya ini adalah hasil pengurangan tadi. Hasil dari pengurangan untuk lokasi 1, lokasi ke-1 ini nolnya ada 3, maka saya tarik garis. Nah, ini yang lebih dari 1 ya. Lebih dari ini 1 dan 2 ya tarik garis. Kita tidak tarik garis karena hanya memiliki angka 0nya 1 atau tidak. Nah, jadi nanti nilainya kan dikurangkan nilai terendah. Kurangi terendah tapi yang harusnya ini dikurang-kurangi karena sudah ditadi juga lagi. Untuk yang kasih pertama nilainya jadinya 200 tapi main tadi kurang ya, jadi hanya 200 dan ini tetap 0 ini 200 lalu
Ya, ini ya. Kurang ini terus kurang 200, 150 dikurang 100 sama dengan 50. Lalu yang ini 250 sama dengan 200, 1 sama dengan 50 dan ini 150 dikurang sama dengan. Jadi di sini sudah jelas. Di sini tarik garisnya tidak diapa-apain lagi, tidak diubah lagi nilainya ya. Di melakukan uji optimalitas penyelesaian minimal yang telah penugasan Sales mesti dibuat oleh manajer agar memperoleh keuntungan maksimal adalah untuk satu menurut tugas di tugas ketiga. Enggak. Baik, untuk sales untuk ke satu ini saya sudah tarik garis semua yang lebih dari satu, jadi saya tarik garis. Untuk sales ini ada dua, maaf ada tiga, ada si dua lokasi 4, tapi saya memilih di lokasi ketiga. Apa? Karena kita mencari nilai tertinggi, seperti ada pada soal. Nah, seperti yang ada pada soal, nilai tertingginya yang mana? Satu, lokasi 2, 3 gitu. Untuk jadi yang tertinggi ini untuk selesai untuk nilai tertinggi di sini lokasi ketiganya saya lokasi ketiga. Lalu nomor selanjutnya ini untuk kedua selesai, yaitu kedua di sini mendapat tugas di lokasi. Kenapa? Karena lokasi kedua ini sama ya, nilainya lebih di lokasi ke satu, lokasi pertama, terus 2 di soal. Sales ketiga di sini yang sales lokasi pertama di keempat. Tapi ketiga tidak bisa mengerjakan atau mengalokasi ke satu lagi karena diambil oleh kedua. Ya. Jadi pilihnya di sales keempat. Lalu untuk sales keempat, di sini sudah jelas kalau lokasi itu sudah atau sudah diambil lalu untuk kasih sudah kan atau di oleh sales lalu keempat sudah diambil oleh sales ketiga. Nah, tinggal yang kosong diambilnya kedua. Jadi hanya satu ya. Hanya tinggal aja. Karena di sini tidak sama seperti yang pertama juga mengambil lebih dari satu tempat ya. Hanya boleh satu nama ini satu pekerjaan lokasi. Jadi sudah jelas di hasil yang di atas ya ditentukan ke satu tugas di untuk penugasan yang harus di manajer agar memperuntukkan yang maksimal, yaitu satu menjadi tugas, sales kedua mendapat tugas sales mendapatkan tugas di empat, lalu sempat mendapatkan tugas di soal pengenalan. Pengenalan adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan di masa depan. Hal ini dapat dilakukan melibatkan pengambil bisnis memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bersistematis. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis ramalan. Ya, yang satu, peramal panjang. Ada peliputan yang lebih panjang dari 18 bulan. Contohnya dibutuhkan hubungannya, adanya penanam, merencanakan fasilitas dan untuk kegiatan lead. Yang kedua, peramalannya ada rata 18 bulan seperti perencanaan penjualan, perencanaan produksi, rencana kerja tidak. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan pendek itu meliputi waktu kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya peramalan dalam merencanakan dia membuat jeda dan ke nomor 3. Strategi ramalan sangat urgen tinggi bahan. Jadi peramalan bukan dapat time lag atau delay antara ketika suatu perusahaan dengan ketika investasi. Peramalan dasar penyusun bisnis suatu perusahaan sehingga bisa efektivitas rencana bisnis.
Nomor 4, menjelaskan peramalan yang metode dan sugesti. Dibagi dua, secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan yang deskriptif, sementara kuantitatif yaitu peramalan berkaitan dengan hitungan matematis. Lalu yang kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang satu, penentuan tujuan peramalan. Kedua, pemilihan teori yang relevan. 3, pengumpulan data. 4, analisis data. 5, pengestimasian model sementara. 6, evaluasi dan revisi model. 7, penyajian ramalan sementara manajemen. 8, buat revisi. Bagian jawab tes dari saya dan saya maaf sih.